Shalom, nama saya Devi Denvina Otu, NIM 1.05.2023.0010. Di sini saya akan menjelaskan 4 pokok pembahasan dari tokoh Rollo May. Yang pertama, biografi singkat Rollo May. Yang kedua, pokok eksistensialisme. Yang ketiga, pola teori eksistensialisme. Yang keempat, penerapan teori eksistensialisme kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mari kita lihat biografi Rollo May. Rollo May lahir pada tanggal 21 April 1909 di Adaohia, Amerika. Minatnya pada psikologi berkaitan dengan kehidupan keluarganya yang bermasalah dan hubungan orang tuanya tidak harmonis. Kehidupan masa kecilnya tidak terlalu menyenangkan, orang tuanya tidak akur hingga akhirnya bercerai, serta saudara perempuannya mengalami gangguan psikotik, gangguan mental, diskoneksi kenyataan. May masuk Union Theological Seminary. Di sana berteman dengan salah satu gurunya, Paul Tillich, teolog eksistensialis, kelak memiliki pengaruh mendalam pada pemikirannya. May menderita penyakit tuberkulosis atau TBC, dengan terpaksa harus menghabiskan 3 tahun di sanatorium. Untuk mengisi waktu-waktu kosongnya dihabiskan dengan membaca literatur Søren Kierkegaard, kemudian memberikan pengaruh besar terhadap konsep kecemasan akan eksistensi manusia. Setelah sakitnya dirasa sembuh, kemudian ia melanjutkan belajar psikoanalisis di White Institute bersama Harry Steph Sullivan dan Erich Fromm. May pergi ke Universitas Columbia di New York pada tahun 1949. Dia menerima gelar PhD pertama dalam psikologi klinis yang diberikan oleh institut tersebut. May meninggal pada Oktober 1994. Dari pertemuannya dengan Paul Tillich, Kierkegaard, serta karir akademik di bidang psikologi klinis, sukses menghantarkan May menjadi seorang psikolog sekaligus eksistensialis. Hal itu dapat dilihat dari konsep-konsep May terkait eksistensi manusia diurai menggunakan pendekatan psikologi. Misalnya, May bilang bahwa penghambat kebebasan manusia salah satunya adalah ikatan tali pusar psikologi baik keluarga maupun sosial. May termasuk ke dalam golongan psikologi eksistensial yang fokus pada persoalan diri sebagai bagian mendasar bagi eksistensi manusia. Poin pertama, sejarah singkat psikologi eksistensial. Eksistensialisme merupakan akar filosofis pendekatan fenomenologis dengan kepribadian. Setelah Perang Dua Dunia, filsafat ini mendapatkan pengikut besar di Eropa. Tujuan filsafat eksistensial adalah untuk mendapatkan kembali kontak dengan pengalaman hidup dan kesabaran. Nama eksistensialisme berasal dari bahasa Latin existere, yang berarti berdiri, keluar, atau muncul. Pendekatan eksistensialisme
memfokuskan pada manusia ketika ia muncul dan menjadi sesuatu. Eksistensialisme berada di puncaknya selama 1930 sampai 1950 di Eropa. Tokoh filsuf yang mengembangkan eksistensialisme antara lain Jean-Paul Sartre 1905 sampai 1980, Alfred Camus, Martin Heidegger 1889 sampai 1976, Friedrich Nietzsche dan Soren Kierkegaard 1813 sampai 1855. Eksistensialisme dan psikoanalisis tumbuh dari situasi budaya yang sama. Keduanya berusaha memahami kecemasan, keputusan, ketersaingan, dan keterpisahan dari diri sendiri dan masyarakat yang disebabkan oleh kecenderungan yang kuat untuk menjadikan manusia layaknya sebuah mesin. Manusia seolah-olah berada dalam suatu sistem industriasi tempat mereka bekerja. Rollo May adalah berusaha menyatukan tradisi psikoanalisis dalam psikologi dengan gerakan dalam filsafat eksistensialisme yang karya-karyanya banyak dipengaruhi oleh pemikiran Freud. Yang kedua, teori eksistensialisme. Apakah eksistensialisme? Eksistensialisme menurut para filsuf dan psikolog adalah eksistensi lebih dahulu daripada esensi. Eksistensi artinya muncul atau menjadi, sedangkan esensi diartikan sebagai substansi yang lebih statis dalam pergerakannya. Eksistensi merujuk kepada proses, sedangkan esensi merujuk pada produk. Eksistensi diasosiasikan dengan pertumbuhan dan perubahan. Esensi menandakan stagnasi dan finalitas. Ini menunjukkan tidak ada kebenaran atau realitas kecuali kita berpartisipasi di dalamnya. Pengetahuan adalah tindakan. Eksistensi menentang pemisahan manusia subjektif dan objektif, maka harus mencari kebenaran dengan hidup secara aktif dan autentik. Manusia mencari sejumlah makna bagi hidup mereka secara sadar. Setiap manusia dapat memilih apa yang bisa kita lakukan atau menghindari, komitmen dan pilihan, namun pada akhirnya semua kembali kepada pilihan kita sendiri. Kaum eksistensialis pada dasarnya anti-teoritis. Pengalaman autentik lebih penting daripada penjelasan yang dibuat-buat. B. Konsep-konsep dasar. Dua konsep dasar eksistensialisme yaitu kaum eksistensialisme mengadopsi pendekatan fenomenologis untuk memahami kemanusiaan. Kesatuan dasar pribadi dan lingkungan disebut Dasein atau harfiah dari bahasa Jerman berada di sana. Pengalaman individu dan interpretasi dunia di sini. Saat ini orang tersebut adalah yang di dunia terperangkap dalam dunia, terlihat aktif dan setiap saat. Proses dinamis memilih, menghargai, menerima, menolak, berarti bahwa manusia selalu menjadi sesuatu yang berbeda. Manusia sebenarnya memiliki 3 komponen hadir dalam dunia secara sadar, yaitu Umwelt dalam rangka untuk memahami bagaimana merasa keberadaan kita perlu menyadari sensasi fisik kita seperti rasa sakit, kesenangan, kelaparan, kehangatan, dan lain-lain. Dingin Melwelt
dalam rangka untuk memahami bagaimana merasa keberadaan, kita perlu menyadari hubungan sosial kita. Apa yang kita berpikir merasa sebagai makhluk sosial yang ada di dunia dengan orang lain. Pikiran dan perasaan Anda tentang orang lain dan pikiran-pikiran dan perasaan yang Anda terima dari mereka adalah pengalaman Anda. Medwell, Eugene Freud secara sederhana dapat diklarifikasikan sebagai introspeksi. 2. Non-being atau ketidakhadiran atau kehadiran di dalam dunia mensyaratkan kesadaran diri sebagai makhluk yang hidup dan eksis. Namun kesadaran ini dapat membawa manusia pada kesadaran akan sesuatu yang menakutkannya, yaitu ketidakhadiran ketiadaan. Kematian bukan hanya jalan bagi ketidakhadiran, namun jalan yang paling jelas. Rasa takut pada kematian atau ketidakmengandaan seringkali mendorong manusia untuk hidup secara bertahan dan menerima sedikit dari kehidupan yang dialami. Untuk itu, kita perlu menghadapi ketidaklepasan akan kematian dan menyadari bahwa ketidakmengadaan merupakan bagian tak terpisahkan dari kemengadaan. C. Ajaran-ajaran eksistensialisme. 1. Keadaan sulit atau presediamen. Menurut May, masalah utama yang dihadapi manusia pada pertengahan abad ke-20 adalah perasaan tidak berdaya, keyakinan bahwa individu tidak dapat berbuat secara efektif dalam menghadapi masalah yang sangat besar dalam budaya, sosial, dan ekonomi. Perasaan tak berdaya ini disebabkan oleh kecemasan dan hilangnya nilai-nilai tradisional. 3. Rasa bersalah. Rasa bersalah norma datang ketika seorang tidak hidup potensinya sebagai manusia, yang merupakan bagian dari kondisi manusia seperti kecemasan. Rasa bersalah norma dapat digunakan secara konstruktif bila diakui dan sadar berkurang oleh tindakan yang tepat. Bersalah neurotik. 2. Ketidakberdayaan. Masalah ketidakberdayaan sekarang sudah makin nyata. Zaman ini dianggap sebagai aman ketidakpastian dan gejolak sosial. Kerusakan yang berkelanjutan di Timur Tengah menggambarkan bahwa kita terjebak dalam situasi sejarah yang tidak ada seorang pun atau sekelompok orang memiliki kekuasaan yang signifikan. Kita mendengar bahwa perang dingin berakhir, namun dunia tampak tidak aman. Negara maju sering bertindak seolah-olah tidak ada masalah di negara berkembang, padahal mereka tahu banyak masalah kemiskinan dan penderitaan di sana. Peningkatan teknologi telah menjadikan kekuasaan sebagai kekuatan impersonal yang otonom bertindak atas nama sendiri. Yang keempat, nilai yang hilang. Menurut May, sumber masalah yang kita alami sekarang atau di dunia barat ini terletak pada hilangnya pusat nilai-nilai dalam masyarakat kita. Hilangnya nilai dominan individualisme, kita kehilangan harta dan martabat sebagai manusia. Kita menjadi terasing dari manusia lain dan alam. Saat ini banyak orang yang lebih nyaman bercakap-cakap dengan komputer daripada dengan manusia lain. 5. Kekuatan mitos.
Mai setuju dengan Jung bahwa mitos memberikan ekspresi kepada kebenaran universal dari sifat manusia dan membimbing eksistensi manusia. Ini adalah narasi yang masuk akal dalam dunia yang tidak masuk akal. Mitos memberikan tema universal dengan kelahiran tentang individu, kematian, cinta, pernikahan, baik atau Kristus, kebebasan jahat atau setan, kemerdekaan. Memori dan mitos tidak bisa dipisahkan. Ingatan kita awal menjadi mitos pribadi kita yang mempengaruhi persepsi kita tentang dunia, orang lain, dari diri sendiri. Yang keenam, psikopatologi. Menurut May, apati dan kekosongan adalah sumber penyakit zaman modern. May melihat psikopatologi sebagai kurangnya komunikasi, ketidakmampuan untuk mengetahui orang lain dan berbagai diri dengan mereka. Individu-individu yang terganggu secara psikologis menyangkal takdir mereka. Poin yang terakhir, penerapan eksistensialisme konseling. Menurut para eksistensialis, tujuan utama terapi adalah untuk membantu meningkatkan pemahaman tentang diri dan cara seseorang berada di dunia. Konstruksi mengenal pemahaman psikologis manusia ditetapkan di dasar ontologis, serta mengalami makna dari situasi sekarang. Drive dinamis atau pola perilaku dipahami hanya dalam konteks struktur keberadaan orang tertentu. Sebagai manusia, kita harus menyadari diri akan keberadaan diri, bertanggung jawab untuk diri sendiri, dan menjadi diri kita sendiri. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa Rollo May adalah psikologi eksistensial dari Amerika Serikat paling terkenal. Ia melakukan penafsiran ulang dan menyebutkan istilah-istilah baru terhadap istilah-istilah lama dalam eksistensialisme, seperti takdir yang merupakan pendahan dari keterlamparan dan keberanian yang merupakan pedoman dan otonomi. Eksistensialisme merupakan akar filosofis pendekatan fenomenologis dengan kepribadian. Setelah Perang Dunia II, filosofis ini mendapatkan pengikut besar di Eropa. Tujuan filsafat eksistensial adalah untuk mendapatkan kembali kontak dengan pengalaman hidup dan kesadaran. Eksistensialisme dan psikoanalisis tumbuh dari situasi budaya yang sama. Keduanya berusaha memahami kecemasan, keputusan, ketersaingan, dan keterpisahan dari diri sendiri dan masyarakat yang disebabkan oleh kecenderungan yang kuat untuk menjadikan manusia layaknya sebuah mesin.